Kenapa sih kayaknya kalau ingat penyiar radio itu kayaknya kenapa gitu ya? Tapi aku boleh tanya nggak sih? Boleh dong. Ada rasa rindu nggak? Kangen nggak untuk siaran? Itu netizen yang bilang akhirnya manajer abal-abal. Ternyata Yuni Manurung itu adalah dulu pendengar radio SAS FM. Oh, gitu. Mas Niko juga kenal. Oh gitu. Iya. Keteter Channel. Ya. 28 M3L Podcast Cekadot. Gimana Bray? Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana dengan Bray? Alhamdulillah baik-baik aja. Itu kayak kebawa banget ya ininya ya. Mic-nya saya Oh, gitu. turun gitu, terlalu turun gitu. Terlalu turun. Mungkin terlalu kendor dia makanya turun sendiri. Terlalu turun. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai. Boleh? Ngobrol santai, terus ngopi bareng, terus apa lagi ya? Ya, pokoknya kita mau mengenal lebih jauh lah ya tentang Bams Marpaung yang memang sudah dikenal tuh sekarang ini adalah seorang konten kreator ya, dimana untuk apa ya, kayak personal branding ya, itu lebih ke arah kuliner ya. Iya, Ya. benar. Oke, nanti kita akan kenal lebih dalam lagi, kita akan bertanya lebih jauh lagi, tapi sebelumnya kita mau tanya nih untuk seorang Bams Marpaung ya kan, itu kenapa untuk awal mulanya itu bisa memilih sebagai seorang konten kreator? Karena zaman sekarang ini dunia digital itu konten kreator itu sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan oleh seluruh pengusaha. Pengusaha mungkin seluruh bisnis, seorang pembisnis gitu juga. Iya. Karena semua kalangan sekarang sudah beralih ke konten kreator gitu. Oh, seperti itu. Nah, ada juga seperti kayak di kota mana itu ya, di daerah Jawa atau di daerah mana itu kan disebut kota YouTuber jadinya. Kota YouTuber. Di mana? Kurang tahu sih, cuma aku pernah melihat dan menontonnya, tapi kurang hafal gitu nama kotanya. Oh. Nama tempatnya gitu. Bukan kota Kisaran. Bukan. Kalau kota Kisaran tuh terkenal dengan kota Kota apa ya sampai sekarang sih belum tahu ya. Kota Belum. Karangbuan? Enggak sih, Tanjung Balai kayaknya. Oh, Tanjung Balai ya? Iya. Oh iya, kalau Kisaran kayaknya kota nun jauh di mata. Selalu membuat kangen ya. Sebelumnya gitu, itu profesinya sebagai apa? Kalau untuk profesi dulu awal mula yaitu fotografer. Fotografer karena dari orang tua kan, seorang fotografer turun ke abang juga, ke aku juga. Lanjut ke ini ya, penyiar radio. Nah, dari situlah kita. Penyiar radio. Iya. Dari situlah mulai karir bisa dikenal di kota ya. Dulu kan masih di kampung-kampung lah ya kan. Terus masuk ke kota Kisaran. Awal mulanya itu karena dari penyiar radio. Dulu di kampung-kampung. Di mana coba? Aduh, kalau dijelasin banyak ya, dari Mandoge. Oh, situ juga? Iya, Mandoge masuk ke dalam lagi. Di Buntu Pane. Dari sana. Masih sekitar Asahan. Terus menjadi seorang penyiar radio tahun berapa ya, lupa sih ya, nggak ingat. Kan masih, kita kan berapa sih waktu Kayaknya inti duluan deh. Iya, maksudnya aku keluar baru masuk. Iya kan? Tapi inti sempat siaran sih, tapi kan malam. Aku gitu. di siang atau di sorenya. Oh iya. Jadi kita jarang ketemu. Kok aku lupa ya? Iya. Gak tahu sih tahun berapa, lupa ya. Oh, kalau itu kayaknya 2010 atau 2012 ya kalau nggak salah ya. 2012 bisa jadi. Iya kan? Iya, 2012. Atau 2010 atau 2012 gitu ya, deh. 2012, 2013. Iya, kayaknya sih. 2013. Kesan saat menjadi seorang penyiar radio. Ini kita flashback lagi ya, gitu. Kalau kesan menjadi seorang penyiar radio itu sangat luar biasa karena di sana banyak belajar, apalagi dulu aslinya memang pendiam. Nggak ada basic menjadi seorang penyiar radio. Berawal dari sering dengerin Mas Niko juga ya. Kan dulu Mas Niko dia seorang penyiar radio. Dulu sering denger Mas Niko sama Gio ya. Oh iya. Almarhum Adi Gio Marpaung. Iya. Jadi terinspirasi gitu kan. Tapi nggak mikir bahwasanya kepingin jadi penyiar radio. Hanya suka aja karena aku memang lebih suka ke musik ya. Oh gitu. Karena ngeband juga gitu kan. Jadi suka request. Kadang ada updatean lagu terbaru kan pasti di radio dulu ya. Iya. Nah itu. Jadi ya terus kerja sempat juga jadi kerja jadi sales ya. Sales ya. Iya. Jadi
Di sana karena biasa kita dulu kan bawa handphonenya masih Nokia nggak usah ya, kecil Kecil tuh. Jadi kan masih BBS ya. nggak ada, udah ada kameranya. Oh, udah ada kamera. Udah ada kameranya. Jadi kan setiap jalan tuh kan kita kan kalau sales itu kan pasti ke kampung-kampung atau kemana gitu kan. Suka gitu kan, guys kita lagi di sini guys. Waduh jalannya sempit banget nah gitu-gitu. Jadi manajernya sempat bilang, kamu memang hobinya kayak gitu ya gitu. Oh, manajer waktu sales. Dag-dagan sih gitu kan. Rupanya pas acara grand meeting di Danau Toba, dag-dagan disuruh jadi MC pembawa MC, acara. oh. Nah dari situlah mulai kayaknya kamu bisa menjadi seorang ini ya gitu kata manajer. Jadinya ya kayaknya boleh dicoba juga deh gitu. Boleh dicoba dan baru apa ya kalau bisa dibilang merasa pede lah ya. Iya, merasa percaya diri. Rasa percaya diri. Iya untuk benar. Maju. Iya benar. Untuk maju. Iya penyiar radio. Iya. Kenapa sih kayaknya kalau ingat penyiar radio itu kayaknya kenapa gitu ya? Suram banget ya? Enggak ya? Enggak suram sih, cuman ya kita kan memang berawal dari situ. Ya kan, itu nggak bisa dilupain juga. Iya benar. Untuk teman-teman kita dulu yang sama satu perjuangan. Iya. Apa yang mungkin lagi nonton juga gitu kan. Ya nanti kapan-kapan juga bakalan diundang juga tuh di sini. Ya, iya. Cuman emang nanti tunggu ini aja sih. Itu senior juga ya? Radio kita ini kan dulu bukan yang kayak di kota metropolitan. Iya. Kita kan masih yang memang ya katakanlah kota kecil lah gitu, kota kisaran gitu. Ya, cuman kita nggak bisa lupakan itu pastinya karena biar bagaimanapun juga awal mula kita gitu kan. Bams Marpaung juga. Ya, jalan karirnya dari situ. Iya, pasti dari situ gitu. Jadi ya kita mau apa ya? Mungkin salam juga dong untuk Salam. Bu Nina, Iya, kan? Bu Nina. Terus Pak Yusron ya yang sudah memang memberikan wadah ke kita gitu untuk bisa menggali bakat kita pada saat itu. Tapi aku boleh tanya nggak sih? Boleh dong. Ada rasa rindu nggak? Kangen nggak untuk siaran? Ada rasa rindu nggak? Waduh, kalau dibilang rindu ya rindu banget lah. Rindu banget ya? Rindu banget. Karena apa ya? Dunia yang kayak gini tuh udah memang kayak menjadi separuh. Wah, kalau ada lagu tuh kan separuh jiwa ya, Iya. separuh nyawa atau apa gitu tuh sama juga sih kayak gitu. Sama ya? Iya, makanya ya kayak podcast ini juga mungkin ya kemarin pernah buat dan terhenti dan sekarang balik lagi ya karena itu belum bisa melepas Dari dunia ini ya? Nah, seperti itu gitu sih. Dan sekarang nih kan tuh bukan dengar lagi ya, memang udah ya. Maksudnya Bams Marpaung nih kalau yang kita ketahui sekarang adalah sebagai seorang manajer dari sebuah channel yang namanya Keluarga Manurung. Benar. Kalau dibilang manajer sih sampai sekarang. Karena banyak itu netizen yang bilang akhirnya manajer abal-abal gitu. Dan aku ya menampung itu kata-kata manajer abal-abal gitu. Mereka nggak terima gitu. Kayaknya sih mereka nggak terima aku menjadi seorang manajer Keluarga Manurung. Nggak tahu asal mulanya itu kenapa gitu ya. Kenapa? Makanya di sana kan ada Google ya. Manajer itu tugasnya ngapain aja. Kalau manajer artis itu apa? Ya kan bisa dicari gitu ya. Kesel sih jadi ya. Iya. Awal mula kok bisa jadi satu manajemen gitu sama Keluarga Manurung ini gimana ceritanya? Awal mula sih tidak munafik ya, pansos. Iya. Jadi enggak sih, awal mulanya itu lebih kepada ini ya. Ini orang kisaran gitu ya, orang kisaran gitu. Dan mereka sudah dikenal ke seluruh Indonesia awalnya gitu, bahkan sampai ke Malaysia gitu. Jadi sempat komunikasi gitu kan. Sama pertama awal mulanya Yuni Manurung. Oh gitu. Yuni Manurung. Di sana kan komunikasi. Aku punya TikTok nih gitu. Waduh keren ya, selamat ya sudah viral gitu kan. Boleh dong ketemu ngobrol lah gitu ya. Awal mulanya ngajak masuk di TikTok sih awalnya kan. Oh gitu. Ya pansos lah ya kan, pansos sosial karena
pansos itu sih tidak ada hukum, nggak ada masalah selagi orang kedua belah pihaknya mau aman, gitu ya, aman gitu ya. Sah-sah aja sih. Nah, jadi ya udah gitu kan. Terus ketemu dan ternyata Yuni Manurung itu adalah dulu pendengar radio SAS FM. Oh, gitu. Mas Niko juga kenal. Oh gitu. Iya. Dan Iya. dan dia mengenal juga, dan si Yuni Manurung kan termasuk aktif di sosial media, dan ternyata dia kenal Bang Bams ini loh gitu, seorang selebgram, ngomong-ngomong gitu lah ya kan. Agak-agak lebay lah ya kan. Kok selebgram sih masih biasa aja gitu. Jadi di sana ketemu, ngobrol sama Yuni Manurung, akhirnya ketemunya sama Bang Surya. Nah, ketemu sama Bang Surya. Jadi ditanya gitu kan. Jadi gimana nih Bang gitu. Loh, Abang maunya ngapain nih sekarang gitu kan. Kan Abang sudah berpengalaman nih mengenai tentang konten kreator atau ke YouTube, gitu-gitu, tentang dunia apalah pervideoan atau YouTube gitu-gitu kan. Jadi Abang arahnya mau kemana gitu. Aku mau buat YouTube gitu. Ya udah dibuat Bang gitu. Kayak mana ceritanya Bang? Aku nggak punya kamera, itu kata-kata Bang Surya. Dari gitu. situ ya. Nah, aku nggak punya kamera Bang. Ini handphone Bang, ada kameranya nggak gitu? Ada. Ya udah dari situ aja. Itu sampai beberapa episode ya Bang ya. Berapa video ya? Banyak ya. Banyak itu masih pakai kamera handphone. Sebutin produknya nggak sih? Nggak usah ya. Kebetulan kayak Disponsori oleh ini ya, warna kuning soalnya sama. Oh iya, warna kuning ya, identiknya kan. Smartphone warna kuning apalagi? Iya. Oh, ya. Ya semoga kan didengar ya kan. Iya, didengar di sini gitu kan. Di sini kan. gitu kan. Iya. Nah gitu, jadi itu adalah modal paling utama. Kalian itu nggak perlu repot untuk membuat konten yang kayak gimana. Memang sih sampai sekarang itu yang masih aku sadari di keluarga Manurung itu adalah bisa dibilang personal brandingnya itu belum dikenal gitu ya. Awalnya. Enggak, masih sekarang mungkin apa sih, bingung masih banyak ya? orang bertanya Apa? karyanya apaan Iya, gitu, iya, bakatnya yang kayak gimana Iya, kan benar, gitu ya benar. kan. Iya, benar, Masih orang bingung hal itu gitu. Ah. Nah sampai sekarang aku sebagai yang memanage gitu, satu manajemen itu, iya ya gitu, sadar juga sih, introspeksi juga gitu ya. Jadi ya sampai sekarang masih bingung apa ya kira-kira ya. Tapi aku sudah temukan mereka ini adalah, keluarga Manurung ini adalah keluarga yang menginspirasi dan memotivasi. Karena banyak pelajaran aku pribadi juga mengenai tentang yang mungkin diri sendiri, mengenai tentang belajar TikTok bagaimana, yang selama ini nggak paham tentang TikTok gitu ya, sama-sama belajar dan masuk di dalam TikTok itu kayak gimana, semakin dalam akhirnya tahu. Dan bahkan kayak YouTube gitu ya, dulu YouTube yang kita cari tahu itu adalah bagaimana sih mengumpulkan subscriber bisa banyak kan gitu. Para konten kreator pemula pasti ngomongnya itu gitu ya. Terus apalagi ya, banyak lagi yang sebenarnya yang harus kita pelajari, dan di sini aku temukan semuanya gitu. Berarti keluarga Manurung itu sekarang personal brandingnya adalah apa tadi, motivasi? Keluarga Manurung ini adalah apa ya, channel yang menginspirasi kebersamaan mereka, keharmonisan mereka, dan yang selalu memotivasi, yang selama ini mungkin wah mereka sangat luar biasa ya, kuat dengan ya hujatan, hinaan, cacian gitu. Jadi menginspirasi banyak orang yang selama ini kita, ya mungkin Mas Niko pernah ngerasa bahwasannya ya kalau kita lihat Mas Niko kayak cakep-cakep aja, tapi pernah nggak sih insecure? Pernah kan ya? Nah gitu. Semua orang pasti pernah. Pasti pernah kan? Nah, karena gitu. Ya nggak ada yang semua ya, hal yang kita buat baik belum tentu disambut orang baik. Benar. Apalagi hal yang kita buat itu tidak baik. Gitu loh. Jadi memang pasti ada miss-nya. Nggak ada miss-nya yang semua pasti ada batu terjal lah, batu. Yep. Itu jadi ya menurut aku sih mereka adalah channel YouTube yang menginspirasi gitu sih. Iya. Kita lompat dari keluarga Manurung boleh nih ya? Lompat dari mana, gedung nggak ya? Iya. Jadi gini. Tapi sebelum lanjut kita minum dulu. Boleh. Sakunya keselak ya kan? Iya. Jadi kita mau minum dulu ya. Acara kita disponsori oleh Yellow. Kuning ya. Warna kuning. Jadi gini. Letak dulu ya. Takut tumpah.
lompat dari keluarga menurung. Dia mukanya udah Apa ini kira-kira ini? Ada apa ini gitu? sebelumnya kan dulu pernah nih menangani project juga bersama Keteter Channel. Ya. Keteter Channel gitu. Dan sempat juga tuh ya naik juga ya ratingnya gitu ya kemarin. Dan saya juga kaget tuh kenapa nggak ada lagi nih. Kemana gitu Keteter Channel gitu kan. Kemarin sempat ini juga sih, maksudnya bertanya-tanya juga ada apa gitu. Nah mumpung orangnya langsung ada di sini ya, kita langsung tanya aja gitu, kenapa dengan Keteter Channel, kenapa projectnya itu tidak lanjut, padahal kan tuh kemarin sempat naik ininya ya, ratingnya, terus subscribernya juga sudah banyak, terus viewersnya juga sudah banyak, tapi kenapa terhenti gitu. Mau tanya jawaban singkat? Woi, jawaban singkat ini berapa detik nih singkatnya? Kalau jawaban singkatnya sih kenapa ya bubar gitu. Kenapa Singkat, bubar gitu ya? Ya kenapa kalau nggak ada lagi ya bubar. Karena gitu. bubar. Karena Itu bubar. singkat. Singkat. Oke, berarti kalau dia singkat, Berarti kan kok bisa bubar kan kayak gitu. itu dia. Why? Kenapa gitu? Kenapa bubar? Ya biasa lah, namanya kan orang banyak, pemikirannya pasti berbeda-beda ya. Jangankan orang yang bukan satu darah ya, yang benar-benar abang beradik aja kita beda pemikiran. Itu kemarin ada berapa orang ya personilnya? Waduh banyak, Banyak ya? banyak. 10 ada? Lebih kurang. Lebih Kurang. 10. Lebih kurang. Jadi ke 10 itu maksudnya masing-masing bebas berpendapat. Nggak ada satu orang yang sebagai kepalanya gitu. Jadi semua itu dengerin satu orang ini gitu. Kalau untuk berpendapat sih bebas ya, karena kan setiap perkumpulan atau ke setiap sesuatu yang dibentuk kayak manajemen ya pasti Komunitas ada komunitas ya, kan bebas berpendapat ya. Jadi ya bebas untuk berpendapat. Dan kalau untuk kepala atau ke apa itu ada masing tugas-tugasnya memang sudah kita Jadi kasih. bubar. Nah kenapa? Kenapa bisa bubar? Tapi ini mohon maaf bukan ini ya, tapi lebih kepada aku cerita apa adanya aja. Itu bubar karena finansial ya. Oh, larinya ke sana ya. Iya, tentang uang gitu. Padahal bisa dibilang Keteter Channel ini belum mendapatkan hasil dari channel YouTube. Waktu bubar itu masih berapa ya, kalau nggak salah lupa ya. 200 ribuan lah di dalam itu. Nah, dari situ gitu. Jadi nggak tahu kenapa kok bisa berpikir bahwasanya larinya ke apa, nilai uang gitu. Awalnya waktu awal itu untuk perjanjian gitu, Nggak ada perjanjian, sempat mau dibuat di atas apa ya, hitam di atas putih. hitam di atas putih gitu. Tapi Tidak ada. Ya karena kita berpikirnya bahwasanya namanya sesama manusia ya, yang harus dicari itu adalah sebuah kepercayaan kan. Ya kita saling percaya gitu. ternyata kembali lagi yang tadi saudara aja. Iya benar. Apalagi memang orang yang bukan istilahnya saudara kan, seperti itu ya. Jadi dan sekarang pada akhirnya kemana tuh semua personilnya? Hubungan baik-baik aja atau masih Kalau gimana? hubungan sempat ya ribut ya, salah paham gitu. Jadi sempat ada, perlu diceritain nggak sih? Iya singkat aja deh. Singkat aja ya. Sempat ada, aku ngerasa kayak apa ya, sampai ke polisi ya. Oh gitu. Nah, Sampai karena ke mereka sana. ngajak, ya udah kita selesaikan aja di kantor polisi gitu. Oke gitu. Wow. Sampai ke sana ya? Iya. Iya. Mereka yang Berarti nanti boleh juga dong kita undang dari Keteter Channel. boleh, it's okay. It's gitu. okay. Kita juga Biar karena kan pengen dengar juga kan? nggak mau mendengar sebelah pihak juga ya. Iya. Intinya ya apa ya? Kalau bisa sih hubungannya itu tetap baik sih kalau bisa. Ya keinginan aku seperti itu, karena ada beberapa personil juga yang masih komunikasinya masih baik Masih setelah bagus. ributnya kemarin itu. Seperti almarhum Gio ya, itu kemarin itu sempat bagus. Dan sama salah satu itu adalah siapa ya? Ocha juga. Ocha juga Masih, terus sama Cua juga kemarin itu masih ini juga ya, masih bagus-bagus aja. Cuma ada beberapa yang memang apa ya, mungkin cara berpikirnya kan berbeda ya. Iya. Jadi ya udah gitu ya, terus terang aku di sini memblokir hampir semua personil.
Oh gitu. Memblokir dari Sampai sosial kayak gitu media. ya, sampai begitu. Kenapa alasannya aku memblokir? Karena aku tidak mau menambah kericuhan. Namanya manusia kadang kan menyebarkan sesuatu di sosial media, Iya, yang akhirnya kita terpancing emosi dan akhirnya kisru atau Kisru lah, seperti itu. tambah ribut kan ya. Iya. Jadi nggak mau seperti itu, akhirnya aku blokir. Nah itu alasannya, bukan karena Apa-apa ya. apa-apa gitu. Cuman ya kalau memang bisa masih diperbaiki, gimana? Kalau nanti Kalau misalnya nih merekanya gitu kan ada ya keinginan lagi lah gitu untuk katakanlah menjalin hubungan lagi atau ya bekerja sama dalam membuat satu konten lagi gitu, gimana? Kalau untuk bekerja sama untuk membuat konten lagi, kayaknya udah nggak bisa lagi. Karena Nggak udah di bisa. keluarga Manurung, udah fokus ya. Karena Tapi kalau untuk bersilaturahmi silaturahmi itu oke ya, it's it's okay gitu. Karena kayak kemarin itu juga si Makling ketemu juga ya, say hello, bagus. Bagus juga. Walaupun sempat kita kayak bersikeras mengeluarkan pendapatnya itu begini kayak udah maki-makian lah ya kan bisa dibilang, tapi ketemu ya kita biasa aja. Biasa aja. Iya. Berarti ya masih bisa diperbaiki lah ya. Kalau untuk silaturahmi, insya Allah namanya kan manusia kan, kita harus harus tetap memperbaiki silaturahmi. Benar. Oke lah, kita tunggu nih dari Creator Channel nanti kalau memang mau nih diundang sama M-Trial Podcast ya, boleh nanti ya hubungin lah Niko. Kontak kan ada juga. Kontak ya. Boleh. Karena kan kita nggak mau apa-apa sih, maksudnya supaya hubungannya itu membaik lagi lah gitu. Karena biar bagaimanapun juga kan satu kota, sering ketemu juga gitu kan, supaya lebih enak aja sih ke depannya gitu. Mana tahu nanti kita di sini juga bisa buat kayak komunitas konten kreator ya kan. Jadi kalau misalnya nanti kita mau adain ya kayak mungkin collabs ya, atau mau buat konten apa yang memang ya masing-masing lah, cuman kita buatnya itu dalam satu frame gitu. Cuman memang masing-masing punya manajemen sendiri gitu. Ya kan. Ya kalau soal itu sih profesional aja ya. Nanti kapan-kapan kita langsung undang juga nih personil dari Creator Channel, yang mungkin dari Mak Boim atau Mak Ocha ya kan, atau siapa lagi tadi? Zizi, Cua, banyak ya. Banyak. Tapi di sini yang masih aktif yang aku lihat kayaknya Cua ya, sempat lewat di FYP TikTok kayaknya. Oh masih gitu. Oke. Kalau untuk yang lainnya sih kurang update ya. Kurang tahu ya. Oke, ya sudah, kita mau beralih lagi, lompat lagi ya. Oke, seorang konten kreator tuh kan ya harus punya banyak ide, ya kan, harus punya banyak materi, harus punya apa ya, kayak ya ide, maksudnya bahan gitu. Ya, jangan putus gitu kan, jangan putus. Nah, dari sekian banyak konten yang udah dibuat gitu kan, pasti kan masuk ke beberapa sosmed nih, dari TikTok, Instagram, terus YouTube. Nah itu mana yang paling cuan? Kalau untuk cuan yang paling cuan pertama kali itu adalah Instagram. Kenapa Instagram? Banyak yang minta promosikan, endorse ya, dalam bentuk video pendek gitu ya, yang 1 menit kan durasinya dulu. Dari situ kita buatkan video dan kita upload di Instagram, dan akhirnya ada beberapa yang melirik dipanggil juga. Sampai sekarang. Terus personal brandingnya itu kan lebih mengarah ke kuliner ya, kuliner. Apa karena backgroundnya Iya, kalau backgroundnya mungkin iya salah satu alasan. Tapi yang paling pertama itu adalah waktu siaran radio ya. Oh, kenapa? Kan mungkin kuliner, siaran radio kan siaran. Ente kan dulu pernah ngerasa fans ngantar makanan, iya nggak sih? Oh iya. Iya. Jadi pagi-pagi siaran jam 6 pagi ya, ada yang nganterin makanan pagi. Waduh, siapa ya namanya kemarin ya? lupa. Jadinya teringat ya. Oh, karena itu. Jadi kan sempat ada nganterin makanan. Dulu kan masih Facebook ya. Facebook. Terus dibuatlah dalam bentuk video, di review lah, gitu. kita upload di Facebook gitu. Iya. Jadi yang pertama kali itu adalah bakso Surabaya. Bakso Surabaya, karena dia adalah termasuk penjual online yang pertama kali di Facebook dengan cara antar gitu. Dengan sampai sekarang sudah banyak ya? Sudah banyak ya. Ribuan untuk pengikutnya. Kalau saya nggak salah juga itu. Apa nama grupnya?
GKK ya? GKK banyak malah udah. Iya. Wisata kuliner, Oh. kuliner kisaran banyak banget. Banyak banget ya. Hmm. Iya. Berarti karena awalnya fans yang datang ngantarin makanan, terus kita nge-review makanan itu, Ya. di-share di Facebook, Aha. ada yang suka, Mhm. langsung Iya. kayak Ya berjalan, iya, ngalir seperti gitu. itu. Nah kalau di sini kan sempat udah aku buat karena mungkin nggak tahu ya, banyak orang yang bilang bahwasanya food vlogger pertama kali gitu ya di kisaran. Iya. Jadi mungkin ente bisa cari di Google food vlogger Asahan itu yang muncul Pertama nama. kali. Ah, Iya. food. Lagi nih untuk M3L Podcast nih, Iya, kan benar. kita ada Aha. ini namanya tabungan namanya. Tabungan. Tabungan itu adalah tabur tantangan. M3L Podcast Cekadot. Pertanyaan pertama. Pak, pilih basket atau badminton? Badminton. Kenapa? Karena memang dulu suka main badminton. Dulu. Zaman Iya. kapan? Dulu masih kecil juga karena di samping rumah ada lapangan badminton. Ah, Kalau nggak salah masih SD ya. oh gitu. Dan terakhir juga kemarin itu sudah berumah tangga juga sempat main badminton. Ini main badminton nggak nih? Jadi Terakhir kali kapan main badminton? kayaknya di tahun 2018 deh kayaknya. 2018. Sekitar 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. Waduh, nggak main badminton sekarang. Meledak ya. Kembang gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Makan garam atau makan bawang? Bawang. Kenapa dengan garam? Menurut aku sih kalau kita makan garam itu kan terlalu asin jadinya stroke ya, darah tinggi kan. Kalau bawang kan malah obat ya. Obat sih, obat angin apa? Masuk angin ya? Masuk angin banyak juga sih, Apa? menurunkan darah. Oh gitu. Tinggi juga. Iya boleh. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Mandi hujan atau mandi sungai? Mandi hujan. Mandi hujan. Kenapa? Nggak pernah mandi hujan. Enggak sih, mandi hujan itu adalah momen yang sangat luar biasa gitu ya. Apalagi kalau kita pas lagi jalan-jalan sama pacar ini. Iya nggak sih? Sama Benar nggak sih? pacar. Kan nggak mungkin sama pacar kita mandi sungai kan? Yang jadinya enggak jadi ya. Bisa juga sih. Cuman masalahnya mau nggak pacarnya gitu. Iya sih, tapi lebih sering Mandi hujan. Mandi hujan. Oh gitu. Oke, kita lanjut. Kopi atau teh? Teh, Luar kota apa luar negeri? luar negeri. Kemana? Bodoh banyak lah. Banyak ya. Banyak ya. Aku paling suka, yang paling penasaran itu adalah kayak apa ya? Bukan Jepang sih, yang New yang Zealand. ada, bukan, yang ada salju-saljunya gitu. Oh, yang ada salju-saljunya. Korea apa sih? Gitu ya. China pun ada salju Hmm, juga. ada ya. Iya. Berhubung kita belum pernah ke sana ya, jadi kita belum pernah tahu juga gitu. Nggak pernah membayangkan sih. Iya. Nggak pernah gimana sih. Intinya Gitu. gini, kenapa pengen ke negara yang ada saljunya gitu? Karena penasaran aja kan, karena badanku kan besar kayak beruang kutub ya. Enggak sih, aku gimana sih rasanya tinggal di cuaca yang sangat dingin gitu. Oh, gitu. Nah, Iya, penasarannya di kenapa gitu? Kenapa penasaran gitu? Ya penasaran aja kan gitu, karena aku memang suka usaha, maksudnya udara-udara dingin gitu. Karena aku suka berkeringat. Iya. Atau mau tes uji nyali nggak? Nyali tubuh suhu ini bisa tahan berapa lama gitu nggak? Itu kan nggak alami ya. Oh, nggak alami. Kalau di sana kan alami memang. Oh gitu. Iya. Boleh. Oke, kita lanjut. Naik kuda atau naik sepeda ontel? Naik kuda. Naik kuda. Yakin? Yakin. Mau nggak kuda dinaikin? Justru aku punya pengalaman buruk naik sepeda ontel itu peot tahu. Serius. Yang sumpah. kemarin pernah nggak? Yang di radio bukan? Sepeda ontel? Bukan. Oh, bukan. Kenapa itu penyok bisa Nggak penyok? tahu sialnya itu nggak tahu, tapi temen sih awalnya kan. Tapi memang kalau untuk sepeda ini adalah termasuk pengalaman banget. buruk. Kenapa? Dulu waktu SMP aku naik sepeda itu selalu kalau ada kerusakan, kalau nggak baling ya kan. Oh gitu. Iya, kalau nggak baling Rantainya lepas. Terus yang terakhir itu adalah ada temen naik sepeda ontel gitu kan, dia yang bawain gitu. Ayo aku goncengin gitu. Pas aku naik nyut, langsung lingkarnya itu langsung Nggak nerima dia. Nggak nerima. Oh, karena itu. Iya. Makanya naik kuda. Naik kuda. Nah, pertanyaannya kudanya mau nggak dinaikin? Kalau kudanya mau sih. Kalau kudanya nggak mau dinaikin, kudanya naikin aku gitu.
Aduh. Ya udah kita lanjut. Nge-gym bareng teman atau dinner bareng family? Kalau ditanya sih nge-gym bareng teman. Kenapa? Kan keluarga lebih penting. Keluarga lebih penting, tapi keluarga paling ngerti ya. Keluarga paling ngerti. Iya, apalagi kan nge-gym. Kenapa alasannya nge-gym? Karena fisik aku dulu memang seperti ini kan dulu. Jadi ya kayak nge-gym sama temen kayaknya kan cocok, kan nggak mungkin kan nge-gym itu bawa keluarga kan di situ kan. Iya, makanya pertanyaannya nge-gym bareng teman atau makan malam bareng Nge-gym bareng temen. keluarga gitu. Nge-gym bareng teman ya. Keluarga paling ngerti. Karena keluarga paling ngerti ya. Karena apalagi sempet kan udah deh olahraga, pasti ada yang ngingetin kayak gitu. Akhirnya larinya kemana? Nge-gym gitu. Oh gitu. Alex itu boleh kita terima ya, kita terima ya. Oke. Berikutnya, berkumis atau berjanggut? Apa ya? Berjanggut. Itu berkumis lah. Berjanggut juga, cuy. Berjanggut Cuy, juga ini. mana? Karena tumbuhnya sama barengan. Sama gitu. barengan ya. Iya. Kenapa berjanggut? Karena kalau berkumis kelihatan tubang banget. Gak kalau berjanggut. Tapi kan berjanggut emang sunnah ya. Sunnah ya. Makanya, ya Niko juga sudah memulai lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Biru atau hijau? Biru. Bali atau Lombok? Bali. Bali atau Lombok? Bali. Kenapa? Kenapa dengan Lombok? Lombok kan sekarang lagi viral, Viral sih memang. lagi Cuma viral Bali kan memang belum pernah kesana ya, apalagi Lombok gitu ya. Oh, Karena yang Bali dulu. Bali dulu. Bali nang oma. Baru ke Lombok. Iya. 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 Apa yang mau dilihat di Bali rupanya? Lihat di Bali itu karena kan itu termasuk sampai orang luar negeri aja Indonesia nggak kenal gitu ya. Kenalnya malah Bali. Bali. Gitu. Iya. Karena tempat memang paling nomor satu kayaknya ya. Oh gitu. Iya. Terakhir kali Niko ke Bali pernah juga sih 2009. Iya. Memang waduh luar biasa. Luar biasa banget. Dan ya apa ya, kayak kita yang biasa hidup di kota yang kecil ya, masuk ke sana itu Norak. Nggak norak. iya kayak norak, terus kaget gitu ya. kan. Ini bukan dunianya kita gitu. Kayak gitu sih. Cuman kalau memang udah terbiasa dengan hal yang kayak gitu, ya nggak ada masalah gitu. Iya, jadi kalau nanti ada kesempatan ke Bali, berarti kalau udah tahu Bali gitu, pengen kan tempat yang maksudnya tempat yang diminati, pasti kan sudah punya dong harusnya. Belum nama lokasi sih nggak tahu, tapi lebih kepada ke pantainya ya. Oh, pantai Pantai Kute. Kute. Berarti di sana juga ada tempat tuh namanya GWK, Garuda Wisnu Kencana. Nah itu bagus banget tuh tempatnya tuh, ada tebing-tebing tinggi dia. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ini kayak harus cepat. Ikan atau ayam? Ikan. Laut atau darat? Darat. Kucing atau burung? Kucing. Kucing, kenapa? Karena kucing aku sempet dulu dari kecil abang aku suka megangin kucing megangin kucing. Maksudnya megang kucing, memelihara kucing sampai tidur bawa kucing. Abang. Lo kenapa bukan ente? Kenapa abangnya? Ini kan dulu abang aku sering kalau tidur bawa kucing kan. Kucing kecil itu kan suka sembarangan ya. Kadang pipisnya, pupnya gitu ya. Jadi sempat kesel. Nah, di tahun 2020 kalau nggak salah, ya tahun 2020, tahun 2020 atau 2021 ya, 2020, aku menemukan kucing di tempat gym dan kucing itu deketin aja. Yaudah aku bawa pulang. Oh gitu, sampai sekarang. Siapa nama kucingnya? Lipi. Yang pertama itu adalah Lipi. Oh namanya Lipi. Iya. Itu kenapa dinamakan Lipi? Itu. Mana? Oh itu. Ya karena kebetulan pas di tempat gym itu kan ada tempat kotak tisu. Jadi kan di situ ada tisunya, aku mainin itu. Jadi karena udah kelihatan Livi ya udah Livi. Gitu. Oh gitu. Ada 2 sih kucing dulu. Satu lagi Lovo enggak? Lupi. Nanti yang ketiga nih kok kasih nama. Lupa ya. Nggak tanya kenapa namanya Lupi. Iya, kenapa lu? Berawal dari lupa. Kenapa lupa? Bahasa ngondeknya itu ada Lupita. Oh, nggak, kebetulan itu ketemunya kucing itu waktu bareng-bareng ke Twitter Channel. Oh, dan waktu ada mau konten. aku bawa pulang, kelupaan. Terus mereka bilang,
Lupita ya Mas ya gitu-gitu. Ya udah namanya Lupi gitu. Kirain memang dari Livi ke Lupi. Enggak ada gitu. Iya. Karena kelupaan jadinya ya kan bahasa apanya sih ya? Iya, itulah bahasa ngomongnya ya. Godek. Berarti itu kucing dua-dua jantan atau Jantan. nggak bisa ini dong ngelahirin? Memang dong. sengaja. Oh, biar supaya nggak banyak. Nggak banyak. Berarti di rumah udah ada 2 kucing. 2 kucing. Nah, pertinyiinnya lagi nih ya. Pertinyiinnya lagi nih. Perbedaan kucing sama burung apa? Tadi kan ada burung dan kucing, pilihnya kucing. Nah, perbedaan kucing dan burung. Sebenarnya sama-sama bisa berinteraksi kepada kita ya. Iya. Tapi yang lebih enak interaksinya di kapanpun ya, itu sering sama kucing pasti. Iya. Dibawa tidur juga bisa, dibawa main-main juga bisa gitu. Kalau burung kan, kalau kita lepasin ya nanti terbang gitu kan. Nggak dibawa tidur juga nggak mungkin gitu. Yang ada ketiduran meninggal. Ada burung yang bisa dibawa tidur. Burung apa? Corowo. Perbedaan burung dan kucing tau nggak? Apa? Kalau kucing tuh dielus dia tidur. Oh. Kalau burung mah tahu Iya, sendiri iya. lah, Bray. Oke, jangan dijawab. Kita lanjutkan. Jangan dipikirkan ya kan. Otak gua udah traveling ya. Terang atau gelap? Terang, Jauh atau dekat? dekat, Pendek apa tinggi? tinggi. Desa atau kota? Kota. Kenapa nggak pilih desa? Kita awal dari desa, Bray. Ya karena berawal dari desa mah makanya aku milih kota gitu. Iya, Dan nggak bisa dilupain dong kan? bukan ya. Gimana? Kalau desa sih jujur aku orangnya tidak bisa tentang tani ya, nggak tahu tentang tani gitu. Gitu. Kan kadang kan orang kalau mau ke desa itu kan nggak harus bercocok tanam, dia kan ya mungkin menikmati alam, kehijauan. Justru kenapa aku memilih kota karena orang tua udah di desa aja gitu ya, di kampung aja gitu ya. Karena kan di sini udah ada mungkin penghasilan dari kebun atau ini itu, tapi itu bukan passion ya. Bukan nggak ngerti tentang tani gitu. Yang ada malah nggak jalan, nggak tergarap juga gitu ya. Jadinya kita nggak ada, maksudnya kita bingung mau ngapain, terus yang mau digarap juga nggak tergarap-garap. Yap. Jadinya ya udah. Dan keberuntungan alhamdulillah di kota, makanya lebih memilih ya di sekitaran kota lah gitu. Gitu. Iya. Rezekinya di kota gitu. Rezeki di kota. Nggak mau ke desa. Ya mau, pasti mau lah kalau ditanyain. Pulang apalagi- kampung lah ya, pulang desa kampung. ya kan. Iya. Oke, 3 pertanyaan terakhir nih. Berenang atau goes? Berenang, Sneakers atau boots? sneakers, Jengkol atau petai? jengkol. Kenapa dengan jengkol? Karena jengkol itu adalah makanan sama-sama bau ya kalau dibilang nggak Iya. sama-sama bau. Tapi Kalau jengkol misalnya nggak mau bau jengkol, makannya petai. Petai, Kalau cara nggak mau menghilangkannya ya. petai, makannya jengkol. Dibalik-balik ya. Gitu. Tahu nggak sih biar kamar mandinya itu nggak bau aroma peti sama jengkol? Kenapa? Tahu. Enggak. Katanya sih pakai, tapi terbukti sih pakai terong. Oh gitu. Terong diiris terus dimasukin, kan mungkin karena menyerap kali ya. Oh terong. Terong Terong. yang ungu. Terongnya ungu, Bukan terong-terongan kan? bukan. Terong-terongan dicabein nanti payah ya. Jadi susah kan? Jadi susah. Oh terong Terong. yang ungu. Terong yang ungu dibelah jadi 2, Dibelah 2, 3 nggak boleh, 4 atau? 4 boleh. Oh gitu, ditaburin aja gitu. Iya, Atau masak juga di situ boleh ya sekalian dimakan. Enggak, maksudnya diletak aja gitu. Iya, atau, diletak aja. Agak ditumbuk-tumbuk. Enggak, dibelah kan bagi 2 gitu, dia ada letak situ aja. Oh gitu. Tapi hilang sih baunya. Pernah dicoba kan? Benar. kayak Iya. Ya udah, apa yang mau sampein nih ke M-Trail Podcast dong? Ini kan acara M-Trail Podcast ini kan juga masih baru nih, Bray, gitu. Ada masukan mungkin atau ada saran atau apalah gitu, boleh ke M-Trail Mania nih. Untuk teman-teman M3L Podcast yang sedang nonton di podcast yang sangat luar biasa ini ya. Sangat Apa sih? luar biasa. Apanya? Tagline-nya? Bukan lagi Cuy ya. Cekadot ya. Banyak yang protes yang cekadot ya. Iya, emang cekadot. Iya, memang beda ya. Kita mau mencari hal yang memang unik aja sih. Iya. Kenapa? Jadi kalau untuk teman-teman semuanya, kalau kalian itu ingin menjadi content creator, itu jangan pernah berpikir bahwasanya kapan ya aku bisa buat seperti mereka, jangan pernah berpikir. Tapi langsung aja buat gitu. Jangan terlalu banyak panjang kapan akhirnya nggak jadi gitu ya. Kalau misalnya hari ini berpikir buat ya buat gitu. Sama kayak Mas Niko. Bray hari ini ada waktu nggak ada. Ya udah kita buat gitu. Ya udah jadi gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jangan pernah mikir besok deh ada waktu akhirnya apa lenggang nggak jadi gitu. Iya sih, memang
Ya gitu deh, pokoknya Intinya berkarya terus ya. Benar. Berkarya terus walaupun netizen ada yang menghujat, yang menjatuhkan, menghina karena mereka tidak menjadi dirimu. Makanya mereka bisa menilai buruknya gitu. benar. Oke, baik, terima kasih Bang Smart Paung. Thank you. Karirnya makin maju, makin Amin. sukses, terus keluarga Manurung juga semakin berkembang terus, Amin. ya, semakin jaya. Pokoknya apapun proyek-proyek kedepannya atau konten-konten yang memang sedang disusun sekarang ini ya bisa terrealisasi dengan baik lah tentunya. Amin. Oke, seperti biasa nih kalau bintang tamu di M3L Podcast tuh harus ngomong tuh penutupnya adalah M3L Podcast bukan lagi cekadot. Itu aja. Gitu aja. Oke. Ada yang mau lebih lagi rupanya? Enggak sih. Mana tahu kan request lagi gitu. Nggak ada. Kita bilang ya. Oke. 1, 2, 3. M3L Podcast Bukan lagi cekadot. Cekadot. Bang, Oi. buat dulu kata-kata bang, buat orang yang lagi bucin. Buat kalian kalau sarapan itu pakai wortel. Kenapa? Wortel. Wortel. Aku bingung. Betul nggak sih gitu? Ragu. Betul. Oke. Dua Gapat M3L Podcast Cekadot.